Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak Sinta Masruddin. Nah, kali ini kita akan belajar IPA mengenai organ pernapasan hewan dan manusia. Oke, nanti penjelasannya kakak jadikan video animasi. Kalian dengarkan baik-baik ya, karena di belakang nanti akan ada soal evaluasi. Oke, sekarang simak dulu ya videonya. Nah, sekarang kita mulai dari organ pernapasan pada hewan dulu yuk. Kita mulai dari cacing. Alat pernapas cacing ini adalah permukaan kulit, dimulai dari udara masuk ke kulit, kemudian oksigen diket oleh darah di pembuluh darah, kemudian karbon dioksida keluar melalui kulit. Nah, penjelasan lengkapnya ini dia. Perhatikan baik-baik ya, supaya nanti paham. Nah, selanjutnya yaitu serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Udara masuk melalui spirakel kan. Kemudian udara mengalir langsung ke trakea. Kemudian langsung di trakea ini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu karbon dioksida mengalir ke trakea, kemudian keluar melalui spirakel tadi. Selanjutnya, reptil. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru, dimulai dari udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan, setelah itu udara mengalir ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di pembuluh darah. Nah, setelah terjadi pertukaran oksigen, kemudian karbon dioksida kembali mengalir ke tenggorokan. Setelah itu karbon dioksida keluar melalui hidung. Selanjutnya kata. Nah, kata ini bernapas menggunakan paru-paru, dimulai dari udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke rongga mulut, kemudian udara mengalir ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, karbon dioksida mengalir ke mulut. Setelah itu, karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian Pisces atau ikan. Ikan ini bernapas menggunakan insang, dimulai dari air masuk melalui mulut, kemudian air mengalir ke insang. Oksigen dalam air diikat oleh darah di pembuluh darah pada insang, kemudian karbon dioksida keluar bersama air melalui insang juga. Nah, selanjutnya aves atau burung. Nah, aves atau burung ini bernapas menggunakan paru-paru, udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan. Setelah itu, sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian lagi mengalir ke kantong udara. Nah, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Kemudian karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Kemudian karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian hewan mamalia. Nah, di sini contohnya kucing bernapas menggunakan paru-paru, dimulai dari udara masuk ke hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan. Setelah itu udara mengalir ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Setelah itu karbon dioksida mengalir ke tenggorokan lagi. Kemudian dikeluarkan melalui hidung. Oke, yang selanjutnya organ pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Nah, di sini fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian yang kedua adalah faring.
Nah, di sini berfungsi menyalurkan udara ke laring. Nah, yang ketiga yaitu laring. Nah, laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Kemudian yang keempat, trakea. Nah, trakea ini berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian yang kelima, bronkus. Berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian yang keenam, alveolus. Berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian paru-paru. Nah, di sini fungsinya sebagai organ utama pernapasan manusia. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya di alveolus. Nah, kemudian organ pernapasan kalau di zoom, diperbesar, bentuknya tuh kayak gini. Nah, sekali lagi yang ini itu namanya batang tenggorokan atau trakea. Kemudian yang ini namanya bronkus sebagai cabang dari tenggorokan. Kemudian punya cabang lagi, bronkus ini namanya bronkiolus. Kemudian bronkiolus punya cabang namanya alveolus. Kemudian alveolus punya cabang namanya alveoli. Nah, alveoli ini kalau diperbesar bentuknya itu kayak gini. Nah, ini alveolusnya dan alveolinya yang ini. Nah, kelihatan kan? Oke, videonya sudah selesai. Nah, kalian bisa tanyakan mana yang bingung dan mana yang belum paham. Bisa japri atau langsung di grup ini.